waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dara Karisa dengan NIM 250304059. Jadi video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dan manajemen, yaitu tugas project UAS. Aku dari kelompok 9 dan tugasku pada bagian aplikasi Google Docs. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat proposal proyek, surat permohonan kerjasama, dan juga laporan kemajuan proyek menggunakan Google Docs. Tapi sebelum kita mulai, apa sih Google Docs itu? Jadi Google Docs itu adalah fitur yang sudah disediakan oleh Google untuk membuat dan menyusun dokumen baik secara individu maupun kolaborasi. Nah, daripada lama-lama, mending kita langsung aja ke video tutorialnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat dokumen proposal proyek. Jadi ini tuh merupakan tampilan awal dari Google dokumennya. Kalau kita ingin mencari dokumen yang udah tersimpan, itu bisa dilakukan di sebelah sini. Nah, kalau misalnya dokumen yang udah tersimpannya itu ada di Google Drive, itu juga bisa dicari di sebelah sini, di drive saya. Di Google Docs ini tuh dia juga udah tersedia berbagai macam template, bahkan termasuk template proposal juga udah tersedia, yang jelas itu tujuannya untuk mempermudah pengguna. Tapi untuk kali ini kita tidak akan menggunakan template dulu, melainkan kita akan mencoba dengan blank paper atau dokumen kosongnya. Langsung aja, di sini aku mau ganti nama file terlebih dahulu. Di bagian file ini kita tuh bisa memindahkan tempat penyimpanan file, kemudian bisa menduplikat maupun mendownload filenya. Selanjutnya kita coba langsung buat judulnya aja. Di sini aku akan buat judul proposal proyek. Lalu kita tinggal atur dengan toolbar. Di bagian toolbar ini itu dia berisi banyak fitur untuk mengatur jenis hurufnya, kemudian ukuran hurufnya, ukuran fontnya, lalu format paragraf, dan dia juga bisa untuk menambahkan gambar. Contohnya di sini kan aku mau menambahin logo perusahaan. Jadi caranya itu dengan aku tekan icon ini, kemudian tinggal pilih filenya. Nah, kalau udah, kita bisa tinggal atur ukuran sesuai yang kita inginkan. Di sini aku mau besar sedikit. Nah, lanjut kita bikin covernya ya. Oke, di sini aku udah selesai bikin cover laporan proyeknya. Kita akan langsung aja membuat isi dari proposal proyeknya, seperti latar belakang, tujuan, dan lain-lain. Oke, next di sini kita udah buat isinya. Ada latar belakang, kemudian tujuan, ruang lingkup proyek, itu bebas. Nah, kemudian jika ingin menambahkan tabel, kita bisa menuju menu sisipkan, kemudian pilih tabel, lalu kita bisa atur butuh berapa baris dan kolomnya. Karena di sini aku buat 4 baris dan 2 kolom ya. 4 baris dan 2 kolom. Ya, 4 baris dan 2 kolom, kemudian tinggal kita sesuaikan aja.
Kalau misalkan kita ingin menggabungkan kedua kolom menjadi satu, itu kita tinggal blok dulu kolomnya, kemudian tekan 2 kali, lalu klik fitur gabungkan sel yang ini. Nah, otomatis dia bakal tergabung. Selanjutnya aku bakal buat heading dan table of content. Jadi heading ini tuh berfungsi untuk menandai bab dan subbab dari dokumen. Contohnya di sini di latar belakang aku akan jadiin heading 1. Caranya dengan klik bagian normal teks, lalu dipilih heading 1 atau judul 1. Maka dia akan otomatis muncul pada list bagian kiri. Itu berfungsi juga menjadi jalan pintas untuk menuju menuju bab yang diinginkan tanpa harus manual scroll. Kemudian untuk table of content berfungsi untuk membuat daftar isi dengan cara masuk ke menu sisipkan, kemudian elemen halaman, pilih daftar isi, lalu pilih 3 model. Ada 3 model, aku mau yang ini aja. Dan dia akan langsung auto jadi, karena sebelumnya itu kita udah mengatur bagian mana yang menjadi bab dan subbab dokumen ini. Kita tinggal dirapiin aja. Selanjutnya itu ada bagian yang pada bagian alat, yaitu fitur ejaan dan tata bahasa, yang fungsinya itu untuk merevisi ejaan kata yang salah, ada rekomendasi pembenaran yang bisa kita terima atau kita abaikan. Nah, ini tidak ada yang salah. Untuk berkolaborasi, kita bisa menambahkan email kolaborator dan memilih peran untuk orang tersebut sebagai editor kah, atau viewers, ataupun komentar. Jangan lupa klik send agar bisa langsung terkirim ke email kolaboratornya ya. Kita juga sebenarnya bisa mengcopy link langsung dan mengirimkannya ke orang yang dimaksud. Kita juga bisa memantau perubahan dari kolaborator dengan klik tanda jam. Maka akan muncul historinya. Selanjutnya, untuk menambahkan komentar pada bagian spesifik, kita tinggal memblok kalimatnya, kemudian menambahkan komentar. Itu tuh fungsinya juga untuk memudahkan kolaborator lain agar bisa langsung merevisi apa yang ingin diubah. Misalkan kita tambahkan komentar. Terakhir aku mau buat nomor halaman. Itu caranya tinggal klik format, lalu klik nomor halaman, nah jadi deh
kita nggak perlu repot-repot lagi buat merubah daftar isi, karena dia udah bakal otomatis berubah sendiri jika ada halaman yang berubah. Jadi deh proposal proyek kita. Jadi supaya cepat aja kita langsung ke dokumen yang selanjutnya, yaitu surat permohonan kerjasama. Nah oke, jadi di sini aku udah buat kop suratnya. Namun kali ini tuh aku mau masukkan link Gmap dengan cara klik sisipkan, lalu pilih chip pintar, kemudian masukkan tempat. Di sini kita bisa langsung milih Jalan Bukit Barisan. Nah, otomatis dia bakal kayak gini. Jadi nanti orang bisa tinggal klik, otomatis dia bakal masuk ke Gmap-nya buat nyari arah perusahaan kita. Selanjutnya kita akan buat isinya. Oke, ini udah jadi surat permohonan kerjasamaku. Ada tanggalnya, ada nomor, perihal, lampiran, kemudian isinya, lalu ada tanda tangannya. Selanjutnya kita akan buat yang terakhir, yaitu laporan kemajuan proyek. Tapi karena aku udah jelasin dari awal caranya dan fitur-fitur apa aja yang ada di Google Doc, itu pasti akan jauh lebih memudahkan kita untuk membuatnya. Jadi kayaknya kita langsung buat aja ya. Oke, ini adalah contoh laporan kemajuan proyek yang udah aku buat sebelumnya, karena aku udah paham dengan fitur-fitur Google Doc, jadi membuat dokumen-dokumen itu akan sangat memudahkan. Sudah ada pendahuluannya, kemudian gambaran umum proyeknya, kegiatan yang udah dilakukan, dan lain-lain. Oke, sekian video dari saya. Jadi kesimpulannya, aplikasi Google Doc itu benar-benar sangat berguna untuk kebutuhan untuk membuat dokumen yang simpel dan gak ribet. Ditambah lagi dengan semua fitur yang dia punya, itu termasuk lengkap dan juga dia bisa gratis diakses. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.